kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Dan jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Kami dari kelompok 2 Profesi Nurse Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga di sini akan menjelaskan bagaimana pencegahan dan tata laksana dari kekakuan sendi. Ada yang tahu apa itu kekakuan sendi? Kekakuan sendi adalah salah satu tanda dari adanya peradangan pada sendi, sehingga sering dijumpai rasa nyeri yang dapat menimbulkan keterbatasan fisik pada pasien. Selanjutnya, apa aja sih penyebab dari kekakuan sendi? Penyebab dari kekakuan sendi yang sering terjadi dikarenakan oleh osteoartritis atau peradangan pada tulang sendi, rheumatoid arthritis atau sering kita kenal dengan rematik, dan gout arthritis atau asam urat. Osteoartritis atau peradangan pada tulang sendi adalah radang sendi yang disebabkan oleh penipisan dan kerusakan tulang rawan. Kondisi ini akan menyebabkan terjadinya gesekan antar tulang secara langsung, terutama pada bagian sendi. Kemudian selanjutnya yaitu rheumatoid arthritis atau rematik yang didefinisikan sebagai radang sendi yang disebabkan oleh penyakit autoimun, yaitu sistem kekebalan tubuh yang menyerang jaringannya sendiri. Kemudian yang terakhir itu ada gout arthritis atau asam urat. Asam urat adalah radang sendi yang disebabkan oleh penumpukan asam urat di dalam sendi. Selanjutnya adalah pencegahan kekakuan sendi. Pencegahan yang dapat kita lakukan untuk mencegah kekakuan sendi antara lain: yang pertama, membiasakan berjemur di bawah sinar matahari pagi untuk mengurangi risiko peradangan. Penggunaan panas mempunyai keuntungan meningkatkan aliran darah ke suatu area dan kemungkinan dapat turut menurunkan nyeri. Panas yang lembab dapat menghilangkan kekakuan pada pagi hari akibat artritis. Yang kedua, melakukan peregangan setiap pagi untuk memperkuat otot sendi. Yang ketiga, menjaga berat badan. Jika orang semakin gemuk, lutut akan bekerja lebih berat untuk menyangga tubuh. Mengontrol berat badan dengan diet makanan dan olahraga dapat mengurangi risiko terjadinya radang pada sendi. Pencegahan selanjutnya yakni konsumsi makanan yang kaya akan kalsium dan juga vitamin A, C, D, dan E juga bagus untuk mencegah peradangan akibat radikal bebas. Dan yang selanjutnya yakni penuhi kebutuhan cairan dalam tubuh. Disarankan dengan minum 8 gelas air setiap hari karena salah satu penyebab dari kekakuan sendi yakni asam urat yang berlebih, dimana ketika kita memenuhi kebutuhan cairan otomatis asam urat akan dapat larut sehingga dapat keluar dari tubuh. Dan yang terakhir, menurut beberapa penelitian, merokok juga menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan terjadinya kekakuan pada sendi. Nah, yang selanjutnya kita melakukan penata laksanaan pada pasien dengan artritis. Jadi, penata laksanaan ini dimulai dengan memberikan edukasi kepada pasien. Yang pertama yaitu dengan edukasi pada pasien untuk menghindari makanan-makanan yang tinggi purin. Apa saja contohnya? Yaitu yang pertama, makanan yang tinggi lemak. Yang kedua yaitu daging-daging merah, dan juga klien juga harus dianjurkan untuk menghindari alkohol. Lalu yang kedua yaitu edukasi tentang penata laksanaan tentang pengurangan aktivitas yang berlebihan, khususnya yaitu aktivitas-aktivitas fisik yang menimbulkan kelelahan serta nyeri sendi. Nah, yang selanjutnya yaitu klien diharuskan untuk menghindari obat-obatan, di mana obat-obatan itu akan meningkatkan kadar purin di dalam tubuh. Jadi obat-obatan yang perlu dihindari yaitu obat-obatan yang bersifat diuretik atau bersifat memacu pengeluaran kencing atau cairan keluar tubuh. Obat-obatan ini contohnya adalah tiazid, niacin, asam salisilat, siklosporin, lalu etambutol, dan pirasinamid. Untuk yang selanjutnya, kita dapat melakukan terapi okupasional. Apa itu terapi okupasional? Terapi okupasional ini adalah terapi yang kita bisa melakukan penilaian di tempat kerja. Jadi kita menilai di tempat kerja apakah tempat kerja tersebut
kondusif untuk ditempati oleh klien gitu, khususnya dengan keadaan klien dengan good arthritis. Misal kita menilai di tempat kerja apakah ada tangga atau alternatif dari tangga itu, misalnya lift seperti itu, sehingga pasien dapat tetap bekerja dengan nyaman meskipun masih memiliki gejala good arthritis. Lalu yang selanjutnya yaitu kita bisa melakukan pembedahan. Pembedahan itu dilakukan oleh dokter jika nyeri yang dirasakan pasien semakin memburuk atau ada kerusakan jaringan lunak di sekitar sendi yang dimana itu adalah tempat rasa sakitnya, dan ada perburukan pada sendi yang mana semakin hari nyeri tidak semakin hilang, malah semakin memburuk seperti itu. Berikutnya adalah terapi farmakologi, yaitu terapi yang menggunakan obat-obatan digunakan untuk menurunkan gejala dan mengurangi peradangan. Ada beberapa obat yang biasanya diresepkan dokter untuk penderita. Yang pertama adalah analgesik. Analgesik ini adalah obat anti nyeri. Obat ini digunakan untuk menurunkan nyeri penderita. Dokter biasanya akan meresepkan yaitu diklofenak, yaitu obat yang berfungsi menghambat prostaglandin di otak sebagai mediator nyeri sehingga nyeri akan berkurang. Selain itu ada meloxicam, piroxicam, dan ibuprofen. Yang harus diperhatikan yaitu Anda harus meminum obat-obat analgetik ini yaitu saat keadaan perut terisi, karena obat-obatan ini cenderung mengiritasi lambung. Selain analgetik, Anda juga disarankan untuk meminum obat-obatan pereda peradangan. Obat-obatan ini biasanya golongan urikosurik dan urikostatik. Biasanya dokter akan meresepkan seperti sulfinpirazol, probensid, dan allopurinol. Obat-obatan ini digunakan untuk meningkatkan ekspresi asam urat di ginjal, sehingga pada saat minum obat ini Anda akan cenderung mengalami peningkatan frekuensi BAK atau buang air kecil, sehingga Anda tidak perlu khawatir ya. Yang perlu diperhatikan adalah Anda harus meminum obat-obatan ini pada saat perut terisi, karena obat-obatan ini cenderung mengiritasi lambung. Yang kedua, minumlah obat-obatan ini sesuai dengan resep yang dianjurkan dokter. Jangan membuat resep terapi ini secara mandiri, karena akan meningkatkan rasa sakit. Jangan membuat kombinasi terapi sendiri atau secara mandiri, karena hal itu akan cenderung meningkatkan rasa sakit dan membuat sakit bertambah parah. Berikutnya adalah fisioterapi. Anda bisa pergi ke layanan kesehatan atau puskesmas terdekat untuk melakukan fisioterapi. Tujuannya adalah yaitu untuk mengurangi kekakuan sendi dan nyeri, mencegah deformitas atau perubahan bentuk kaki, dan meningkatkan fungsi serta meningkatkan kualitas hidup. Nah, itu dia pemaparan materi tentang bagaimana pencegahan dan tata laksana dari kekakuan sendi. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton video kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.